Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 bahasa pemrograman berbasis web, yaitu menggunakan Vue sebagai framework dari JavaScript. Mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka menggunakan Vue sebagai framework dan database dummy yang sudah dikirimkan. Yang pertama, mahasiswa diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar. Halaman berisi daftar stok, tabel list bentuk, dan lain yang menampilkan list dari data kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok, status, dan catatan. Ini menampilkan datanya ya. Langsung kita buka aja. Sini saya buka localhost-nya dulu. Saya menggunakan data dari tugas 1 ya, biar nggak usah membuat dari ulang lagi. Di sini informasi bahan ajar tadi menonjolkan judul, kategori, PJJ, lokasi, harga, stok, safety, status, dan catatan. Kemudian, oh iya, itu dia diambil dari data-data yang sudah dibuat. Sudah sini, ini saya close dulu di stok sini. Nah, ini dia. Ini adalah tabelnya, ini adalah judulnya, ini adalah data-datanya. Saya menggunakan directive v4 untuk item di display list. Di sini ada di kita pakai find aja. Nah, di sini di computer berisikan filter dan sort. Nah, di sini kita display listnya udah dimasukkan ke list. List itu nanti bisa dirubah-rubah berdasarkan filter UBJJ, kategori spesial. Kemudian display list diambil dari stock list. Nah, di stock list itu datanya berisi dari data stok. Oke, lanjut lagi. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan select radio. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, UPBJ list, kategori mata kuliah, UPBJ list. Terdapat filter yang hanya menampilkan stok quantity dari jumlah safety dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk menggunakan reorder bahan ajar. Oke, kemudian terdapat fitur sort mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian fitur filter dapat direset ulang. Yang pertama dulu melakukan filter dan sort di stok. Ini di stok, mana stok? Ini dia filternya sort. Dia ada menipis dan ada kosong. Kalau kosong datanya nggak ada, karena ini ada yang aman, menipis, dan nggak ada kosong tadi ya. Kemudian terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Jadi dia misalkan Jakarta cuma 2, stoknya menipis, ada 1, stok kosong kosong, stok aman 1, ini semua. Kemudian berdasarkan kategori mata kuliah UPBJ list. Berdasarkan mata kuliah ini semua dulu. Ini berdasarkan mata kuliah wajib pilihan. Ini nipisnya ada 1,
semua ada satu, aman ada satu, yang kosongnya itu kosong. Oke, kemudian filter yang menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stock, jumlahnya 0 maka menjadi dapat. Ini tadi jika jumlahnya kurang dari safety stock ini 7 maka jumlahnya kami kalau kita rubah 7 menjadi 20, bisa simpan, maka stoknya akan aman. Oke, lanjutin dulu. Fitur filter dapat di reset ulang. Oke, ini dapat di reset, maka akan kembali ke awal. Nah, untuk membuatnya ini menggunakan filter dan sort data stock. Dia di atas seperti ini dengan ID stock app, informasi bahan ajar. Saya tunjukkan sebentar. Informasi bahan ajar, kemudian label filter UPBJJ yang ini. Kemudian menggunakan vModel filter UPBJJ yang dimana diambil dari compute, kalau salah ya. Compute, sorry. Dari sini, dari data filter yang dibagi menjadi UPBJJ kategori spesial. Ini dibuat untuk ini untuk mengimplementasikan dependent option. Misalkan kita pilih filter stok berdasarkan multi daerah, baru akan munculkan filter kategori untuk kategori mata kuliah. Nah, ini dibagi menjadi filter UPBJJ, kategori, dan spesial. Lanjut lagi ke sini, filter UPBJJ, di mana V4-nya saya ambil dari index dari UPBJJ list. UPBJJ list itu ada di sini, UPBJJ list yaitu datanya itu berasal dari sini, data UPBJJ list. UPBJJ list yang ada di data. Kemudian filter kategori pun sama, filter kategori indeks K berada di kategori option. Kategori option ini dia. Kategori option berdasarkan kategori list yang di atas. Kemudian status stok sama filter bagiannya spesial. Nah nih, filter spesial dibuat menggunakan if below setting, berarti dia di bawah stok aman, maka tulisannya akan menipis. Kemudian jika value-nya kosong, maka akan kosong. Value-nya semua yang ini nipis atau kosong. Nanti dia akan menampilkan datanya di sini. Kemudian sortir berdasarkan judul, quantity, atau harga. Diambil dari sort by. Jauh banget. Sort by. Nah, diambil dari sini. Lihat lagi. Jika judul nanti akan berdasarkan huruf alfabet awalnya dulu ya, A, atau misalkan B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P. Kemudian jika stok yang terkecil dulu, baru terbesar. Kemudian ada juga descending nih. Di sini kelihatan enggak? Ada descending untuk mengurutkan terbalik seperti ini. Di sini menggunakan label input checkbox, view modelnya sort descending. Sort descending. Ini reset filter, kemudian dari sort descending langsung itu di return menjadi false. Nah, ini dia
start descendingnya false, maka akan terbalik datanya. Kemudian jika di reset, maka datanya akan dikembalikan. Button reset, klik reset filter. Sudah. Reset filter. Di sini dia. Di reset filter. Filternya dikosongin, filter OBJ dikosongin, kategori kosong, spesial kosong, sort by-nya kosong. 0000 gitu. Kemudian menampilkan stok dari bahan ajar, memberikan status aman. Tadi udah ya, memberikan status aman, kemudian memberikan status menipis, warning, memberikan status kosong jika 0. Jadi ini aman-aman menipis, jika ini kosong maka akan kosong. Nah, kalau kita edit, nah ini bakal muncul keharusan terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil untuk melakukan validasi sederhana. Ini menambah data baru, contohnya cuma 111 MTK misalkan, wajib Jakarta R2 harganya 5.000, kuantitinya 1, minimal stoknya ada 5. Ini dia bakalan stok menipis. Tambah data, sini kosong karena kita ini ya. Nah ini dia, datanya sudah muncul, MTK, MK wajib, data 21, stoknya menipis. Jika kita kosongkan, maka stoknya kosong. Lanjut ke tracking order ya. Bentar. Ini tadi sudah dijelaskan belum ya? Yang mau ditampilkan, saya menggunakan template VL, vtext untuk item kode, item judul, kategori, PJJ, dan lain sebagainya. Kemudian saya menggunakan deratic vbind dari vclass, status label untuk item label class, dan vtextnya untuk label dari status label dari item text. Ini adalah form tambah bahan ajar, kemudian view model menggunakan new item dan kode. New item kode itu ada di sini, add new item kode trim di sini, kemudian menggunakan sweet alert sebagai tombol konfirmasi. Oh iya, di sini juga diminta untuk diberikan minimal 2 voucher. 2 voucher ini sebenarnya kita sudah muncul di sini nih. Coba kita F12. Nah, ini kalau kita ganti, dia bakal merubah nih. Ini vouchernya. Merubah filter UPBJJ. Oke. Lanjut. Tracking delivery order DO. Halaman menampilkan tracking bahan ajar VJS, kemudian input delivery order yang baru, data berupa DO, tahun berjalan, sequence number, kayak seperti ini. Oke, kita buka di tracking HTML sini, kemudian di halaman di tracking pengiriman. Nah, di sini muncul membuat DO baru. Ini nomor DO yang baru yang akan dibuat ketika dimasukkan nama
NIM, nama mahasiswa, pilih ekspedisi, paket yang diambil dari data, kemudian simpan untuk menyimpan. Ini saya menambahkan Sweet Alert untuk memastikan validasi data. Ini adalah data yang sudah ada. Seperti ini, saya buat drop down untuk detail pengiriman. Di dalam tracking nanti sama menggunakan Sweet Alert, kemudian dengan ID tracking app buat delivery order, place order menggunakan view model dari form ekspedisi, kemudian lagi ini V4 menggunakan index dari pengiriman list, itu untuk ini ya, file ekspedisi ini pengiriman list yang diambil dari data track sini, pengiriman list besar JNE atau Express. Kemudian ini apa, paket juga sama, pilih paket dari paket list, kemudian tanggal mana. Nah ini dia tipenya input tanggal, form tanggal kirim. Sini tanya. Nah ini dia form tanggal kirim, nanti diinput berdasarkan metode tanggal di form tanggal kirim, ngambil dari new date. Nah di sini nanti kita pilih tanggal. Kemudian ini manual di Excel pengguna, oke. JNE tadi udah, gunakan elemen select, oke. Tombol kirim, adapun mengisi date ngambil local tip, total harga dapat dari harga paket. Oke, langsung ke sini. NIM dimisi mahasiswa, nama mahasiswa Arif, file ekspedisi bebas, harga ini ditentukan dari sini, total harga selected total. Sini saya selected total, diambil dari sini, computed selected total, return selected total, di selected harga. Selected total paket harga. Jika IPS dasar 120 dan IPA dasar 120, jika diklik simpan muncul Sweet Alert dan nomor DO nya yang baru. Nomor berikutnya akan terganti menjadi nomor DO nomor 3. Ini nomor DO nya sudah masuk. Oke, di detail di sini ada keterangannya, regular, paket, total weight, dan dibuat. Coba kita coba sekali lagi. Untuk memvalidasi saya buat 234, coba. Dasar. Nah, seperti itu. Mana? Sorry. Arif. Tutup. Ini 140. Coba kita rubah yang ke 120. Apakah berubah? Nah, 120 sesuai dengan pilihannya. Di sini indeks dari sini saya tuliskan di sini menggunakan directive vtext dengan indeks data dari tracking array dengan key DO, nomor DO yang ini. Kemudian ini button dari si detail pengiriman, dan ini riwayat perjalanan. Oke. Kemudian tadi yang di informasi bahan ajar ini bisa diedit, tapi masih ada HTML-nya nih, tag HTML-nya masih belum ketemu, gimana cara rubahnya.
Kalau rubah kayak gini bisa tuh, kita rubah lagi HTML nya hilang. Tapi kalau yang dari bawaan, misalkan dari data di yang kita buat itu, kalau diedit maka akan muncul tag HTML nya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.